Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peradilan dalam hukum pajak. Anggota kelompok yang pertama Hotma Putri, yang kedua Ina Dina Islami, yang ketiga Jusmawati, yang keempat Muhammad Yamin, yang kelima Nadia Gusriani, yang terakhir Wela Febiat. Peradilan dalam hukum pajak. Hukum pajak dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hukum administrasi. Umumnya berupa sanksi administrasi berupa bunga, denda, tambahan pokok pajak maupun kenaikan dan dijatuhkannya oleh fiskus. Sanksi administratif berkaitan dengan masalah-masalah ketidaktaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban. Contohnya, tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi tidak benar dan tidak lengkap yang dikarenakan alfa dan lain-lain. Kedua, hukum pidana berkaitan dengan denda pidana maupun hukum penjara dan dijatuhkan oleh hakim. Hukum pidana berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan kejahatan. Misalnya sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh UNPWP, memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen-dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar. Peradilan administrasi pajak. Peradilan administrasi pajak umumnya melibatkan dua pihak, yaitu satu pihak wajib pajak, yang kedua aparat pajak atau fiskus. Peradilan adajak administrasi pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama peradilan administrasi tidak murni. Disebut peradilan murni karena hanya melibatkan pihak wajib pajak dan pihak fiskus. Yang kedua peradilan administrasi murni, peradilan yang melibatkan tiga pihak, yaitu pihak wajib pajak, fiskus, dan hakim. Keberatan dan banding. Keberatan, wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas suatu. Yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SK BPK. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SK PKBT. Yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar SK PLB. Yang keempat, surat ketetapan pajak nihil atau SK PBN. Yang kelima, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Yang keenam, keberatan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPK dengan surat kebenaran, surat keberatan yang wajib memenuhi beberapa syarat. Tahapan selanjutnya dalam mengajukan keberatan adalah menyampaikan surat keberatan, saat diterimanya surat keberatan, proses penyelesaian keberatan, banding. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penggunaan pajak terdapat suatu keputusan yang dapat diajukan. Bandingkan. Berdasarkan per-UU-AN, perpajakan berlaku. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atau surat keputusan keberatan. Syarat banding. 1. Banding diajukan dengan surat banding dalam bahasa Indonesia. 2. Banding diajukan dengan jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan banding. 3. Jangka waktu di atas tidak mengikat apabila jangka waktu tersebut terlampau karena voce maju. 4. Terhadap suatu surat keputusan diajukan suatu keputusan banding dan banding diajukan dengan alasan-alasan yang dijelaskan dan dicantumkan tanggal terima dan dilampirkan salinan surat keputusan banding. Pengajuan banding terdapat beberapa hal, yaitu 1. Syarat pengajuan surat banding. 2. Memproses surat banding. 3. Siapa yang mengaju banding. 4. Hak-hak pemohon banding. 5. Pencantum banding. Dasar hukum pasal 1,35, 36, 37, 38, 39, 44, 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak. Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Tugas pengadilan adalah memutuskan sengketa pajak. Pengadilan pajak yang berkedudukan di ibu kota negara
Susunan pengadilan pajak terdiri atas pimpinan, hakim anggota, sekretaris, dan panitera. Pimpinan pengadilan pajak terdiri atas seorang ketua dan paling banyak 5 orang wakil ketua. Hakim dan panitera tidak boleh merangkap menjadi 1. Pelaksanaan keputusan pengadilan pajak, 2. Wakil, pengampun atau pejabat yang berkaitan dengan suatu sengketa pajak yang akan atau sedang diperiksa olehnya. Yang ketiga, penasehat hukum. Yang keempat, konsultasi pajak. Yang kelima, akuntansi publik. Dan yang keenam, pengusaha. Kekuasaan pengadilan pajak. 1. Pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. 2. Pengadilan pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutuskan sengketa atas keputusan keberatan perundang-undang yang berlaku. 3. Pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutuskan sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan dan keputusan lainnya. Yang keempat, pengadilan pajak adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Pajak. Gugatan pajak adalah upaya hukum wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat gugatan pajak. A. Gugatan diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak selambat-lambatnya 14 hari sejak pelaksanaan penagihan. B. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. C. Jangka waktu sebagaimana yang dimaksud tidak mengikat apabila jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena force majeure. D. Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas adalah 14 hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat. E. Terhadap suatu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan diajukan satu surat gugatan. Peninjauan kembali. Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa kepada Mahkamah Agung atau MA untuk memeriksa kembali keputusan pengadilan. Itu hasil persentase kami dari kelompok 5. Kalau ada kata-kata yang menyinggung teman-teman, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.